harga atau value Nagaya ke depan sama sekali tidak terkait dengan isu teknologi lagi, tapi lebih kepada aspek manfaatnya, asas manfaatnya. Anda sebagai holder, apa alasan Anda pegang ini untuk jangka waktu lama? Ya, apa alasan Anda harus loyal di Nagaya? Tadi saya sudah singgung ya, tidak ada komunitas yang loyal. Tapi kami ingin menciptakan satu kondisi sampai Anda sendiri akan galau ketika Anda mau lepas, Anda mau jual, Anda galau. Kenapa? Karena Anda tahu, ketika Anda lepas, itu artinya Anda sebenarnya bukan sekedar melepas Nagayanya sebagai sebuah aset, tapi Anda juga melepaskan semua benefit yang menyertai. Apa saja tadi sudah disinggung, ada emas yang bertambah dari waktu ke waktu. Ya, ada profit sharing dari setiap proyek-proyek yang dijalankan. Kita sebagai sesama developer tentunya kita respect ya. Apapun konsep yang dibangun oleh developer yang lain, bukan kami bermaksud mengkritisi ya, tetapi permasalahannya adalah karena ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami sehingga kami merasa terpanggil lah ya untuk memberikan penjelasan ya, bahwa teknologi itu bukan segala-galanya teman-teman kalau tidak ada asas manfaatnya. Ya, kalau tidak ada manfaat, Anda memegang sebuah teknologi, maka itu buat apa? Dan kalau kita bicara tentang teknologi blockchain, ternyata tidak berbanding dengan kenaikan harga. Ya, coba saya analogikan begini saja. Kalau Anda pernah mungkin ya di tahun 2008 yang lalu pernah pergi ke dealer. Ya, saya sebut aja deh merek ya, katakan aja dealer mobil Pajero Sport. Nah, Anda tertarik tuh, itu mobil gagah ya, dari 2008 itu harganya di kisaran 300-an ya, 300-an juta. Nah, semakin ke sini, varian-variannya, kemudian juga fitur-fiturnya, teknologinya terus ditingkatkan. Ya, dengar-dengar katanya Pajero Sport untuk 2023 itu akan mengusung teknologi atau fitur yang sangat berbeda. Ya, tentunya semakin maju. Nah, coba kita perbandingkan harga ya dari satu teknologi ke teknologi yang lebih berkembang, lebih maju, lebih modern ya. Dari segi harga juga mengalami peningkatan yang signifikan. Ya, di 2008 kan sekitar 300-an juta. Hari ini kalau Anda pergi ke showroom mobil ya merek itu ya, harganya sudah di kisaran 700-an juta. Nah, tahun depan dengan teknologi yang lebih baru lagi, ya mungkin sudah mendekati 800-an juta atau lebih, kita nggak tahu. Ya, jadi biasanya kalau kita bicara teknologi yang semakin meningkat, biasanya itu diikuti dengan kenaikan harga. Tapi coba kita bandingkan blockchain 1.0, itu generasi dibilang terdahulu, udah jadul lah ya, udah ketinggalan, udah kuno gitu ya. Dan aduh Pak Dani, masalahnya Nagaya masih menggunakan teknologi itu 1.0 ya, karena teknologi script itu sebenarnya adalah tadi sudah disinggung ya, itu forking ya, itu percabangan dari SHA 256. Oke ya, jadi itu masih masuk dalam kelompok generasi 1.0. Nah, tapi coba kita lihat nih sebuah fakta ya, kalau kita cuma bicara teknologi. Ketika blockchain 2.0 diperkenalkan, itu teknologi yang diusung oleh Ethereum dengan dia menambahkan teknologi smart contract-nya. Ya, dan lagi-lagi yang memberi label blockchain 2.0 itu adalah komunitas. Sekali lagi ya, itu komunitas, oke? Atau mungkin developernya, saya nggak tahu. Ya, yang pasti bukan sebuah lembaga sekelas regulator, ya,
yang punya kewenangan untuk memvalidasi dan memberi label. Oke ya. Nah, tapi kita lihat dari segi harga. Yang namanya blockchain 2.0 sampai hari ini tidak berhasil mengejar harga dari BTC yang mengusung teknologi 1.0. Ya, lalu katanya ada Pak Dani 3.0 dan itu nggak jelas, decentralized application. Ya, begitu lahir kemudian mereka melabel bahwa ini adalah blockchain 3.0. Oke, kita lihat, ambillah contoh ya, kita mungkin masukkan ke 3.0 ini adalah XRP gitu ya, karena teknologinya sudah digunakan di jaringan perbankan, bank-bank ya sudah pakai itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi harga, ternyata nggak bisa mendukung. Jangankan mengejar yang generasi 1.0 Pak Dani, yang kejar di 2.0 aja nggak bisa, tertatih-tatih sampai sekarang. Ya, lalu kemudian katanya ada tuh 4.0 ya, itu untuk industri, blockchain industri. Tapi sampai hari ini coba jelaskan. Anda ayo yang menyebut diri pakar, jelaskan. Kalau Anda baca searching di internet, berbagai macam penjelasan yang berbeda-beda, yang menjelaskan 3.0, 4.0, sesuai dengan versinya, sesuai dengan perspektifnya dia, ya, atau mungkin selerannya dia. Nah ini kan celaka. Sekali lagi, kenapa bisa beda-beda ya? Yang satu menjelaskan 3.0 itu ini, 4.0 itu ini, tapi yang satu artikel yang lain bicara tentang teknologi yang sama katanya, tapi dengan penjelasan perspektif yang berbeda. Jadi saya mau katakan itu lebih kepada selera, Pak. Ya, lalu tiba-tiba ada yang mengklaim hari ini, ya, kami adalah blockchain 5.0. Ya, tidak apa-apa, sah-sah saja. Ya, tetapi pertanyaannya, kita lihat tadi ya, kalau 2.0, 3.0, semakin ke sini 4.0 semakin nggak jelas. Ya, belum lagi kita kaitkan dengan harga, tidak bisa mengejar yang 1.0. Ya, kira-kira bagaimana nanti ke depannya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, Nagaya satu-satunya developer yang tidak pusing dengan teknologi. Kita ini pakai teknologi berapa? Tidak pusing. Tapi bukan berarti tidak pusing itu kita nggak memperhatikan aspek keamanan. Ya, justru kami sangat concern, tim IT kita sangat concern dengan aspek keamanan. Jadi Anda jangan pikir ya website kita itu tidak berusaha dijebol oleh para hacker. Ya, udah banyak yang mencoba untuk ngehack Bapak Ibu. Ya, tapi sampai sekarang puji Tuhan, alhamdulillah ya, website kita tetap aman. Kenapa? Ya karena security-nya itu sangat diperhatikan. Jadi bukan berarti kita mengabaikan dari teknologi, tapi kita nggak pusing dengan itu karena kita tahu bahwa harga atau value Nagaya ke depan sama sekali tidak terkait dengan isu teknologi lagi, tapi lebih kepada aspek manfaatnya, asas manfaatnya. Anda sebagai holder, apa alasan Anda pegang ini untuk jangka waktu lama? Ya, apa alasan Anda harus loyal di Nagaya? Tadi saya sudah singgung ya, tidak ada komunitas yang loyal. Tapi kami ingin menciptakan satu kondisi sampai Anda sendiri akan galau ketika Anda mau lepas, Anda mau jual, Anda galau. Kenapa? Karena Anda tahu, ketika Anda lepas, itu artinya Anda sebenarnya bukan sekedar melepas Nagayanya sebagai sebuah aset, tapi Anda juga melepaskan semua benefit yang menyertai. Apa saja tadi sudah disinggung, ada emas yang bertambah dari waktu ke waktu. Ya, ada profit sharing dari setiap proyek-proyek yang dijalankan. Oke, dan belum lagi kalau kita bicara utilitas ya Pak Dani ya. Ya, nanti ke depan beberapa waktu lagi kita nggak hanya akan mendengar berita bahwa utilitasnya hanya ada di Korea Selatan. Ya, tapi kita akan mendengar kabar baik ya dalam waktu dekat utilitas kita akan ditambahkan tidak jauh lagi. Nah, ini saya cuma kasih clue-nya saja. Oke, Pak Dani,
Mungkin itu tambahan dari saya. Semoga ini semakin semakin membuka perspektif kita melihat bahwa teknologi bukan nggak penting, teknologi penting. Dan ini akan terus berkembang. Teknologi blockchain berkembang terus, cuma labelingnya tolong jangan Anda terlalu terkesima dengan klaim bahwa ini 5.0, ya. Oke ya, udahlah. Hari ini juga kita bisa ngomong kok. Nagaya itu teknologi blockchain-nya 11.0. Ya sudah, biar mereka nggak bisa kejar ya. Oke. Ya, dan mungkin Pak, ya saya setuju ya Pak ya. Jadi sebenarnya kembali kita tidak mau berbicara kepada developer lain. Bukan berarti kita menutup, bukan ya. Maksudnya mengenai topik ini kita bukan berbicara tentang developer lain ya. Maksudnya gini loh, secara developer, semua perusahaan tuh pasti ingin mencoba membuat yang terbaik. Ya, dan kita sebagai sama-sama developer ya sudah, kami respect itu. Nah, cuman poin ini sebenarnya bukan buat mereka, tapi buat Anda sebagai holder. Anda yang harus paham, ya, Anda itu tipe, saya nggak mau pakai kata investor ya Pak ya, jadi agak serem nih sekarang. Anda tipe holder seperti apa? Ya, Anda harus pahami yang Anda kejar itu apa. Kalau yang Anda kejar jangka panjang, ya, seperti yang Pak Yunia sampaikan, bukan berarti teknologi itu nggak penting. Teknologi penting, namun ujung-ujungnya yang paling penting itu adalah fundamental. Saya akan kasih satu contoh, ya Pak ya. Ini tadi saya barusan lagi googling, Mbak, dan ketemu ya. Ini kita nggak usah ngomong 5.0, deh, kita ngomong 3.0 saja. Ya, 3.0 ini beberapa contohnya adalah Ion, OneChain, dan Polkadot. Ya, kita lihat OneChain. Ya, yang dia angkat ini hanya blockchain 3.0-nya. Kita lihat harganya. Ini harga 1 hari ya. Ini harga 7 hari. Ini harga 1 bulan. Kalau kita all-nya, Anda lihat harganya. Ya, berbeda dengan Polkadot. Nah, sekarang kembali ya. Saya nggak bilang semua kripto itu jelek. Tidak. Ada beberapa kripto yang bagus. Polkadot. Ya, kita lihat Polkadot. Kita lihat ya. Nah, jadi Polkadot ini juga dia blockchain 3.0, tapi Anda lihat harganya. Lumayan kan dibandingkan dengan OneChain tadi. Anda tahu kenapa Polkadot harganya, walaupun ya kalau kita, ya sebenarnya untuk standar Nagaya ini nggak lumayan juga sih, cuman ya oke lah ya kalau kita bandingkan dengan standar kripto lain, Polkadot ini not bad ya. Bahkan kalau misalkan Anda lihat pun ya, Anda lihat di CoinMarketCap top 10 kalau nggak salah Polkadot ada nomor 11 ya. Apa yang membuat Polkadot itu berbeda? Mereka punya fundamental. Fundamentalnya apa? Perusahaan mereka minimal jelas. Ya. Nah, terus kemudian mereka juga terus mendevelop ya sistem-sistem mereka terus mendevelop utilitas mereka. Walaupun ya kembali ya, jangan dibandingkan dengan standar Nagaya. Standar Nagaya itu sudah terlalu tinggi di setnya. Ya, kita bandingkan dengan standar kripto-kripto lain. Ya, inilah bedanya. Sebuah perusahaan yang hanya mengandalkan teknologi dan perusahaan yang mengandalkan fundamental. Ya, jadi kalau dalam standarnya si kripto ya Polkadot ini lumayan menurut saya. Ya, standarnya kripto Ethereum lumayan ya. Tapi kalau untuk standar Nagaya mohon maaf ya, bukannya saya membandingkan tapi sangat jauh. Nah, jadi ini juga untuk menunjukkan kepada Anda ya. Jadi gini loh, kalau yang Anda cari ini cepat, ya oke, teknologi silakan Anda angkat dan Anda tinggi-tinggikan. Tapi kalau yang Anda cari adalah jangka panjang, ujung-ujungnya itu adalah fundamental. Seperti itu Pak Yunias.